Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan. Sebentar kita akan belajar menurut firman Tuhan dalam acara Manahema. Mari kita berdoa dahulu, Bapak Ibu sekalian. Segala puji syukur, terima kasih Bapak dalam surga, penyertaan-Mu pada kami anak-anak-Mu semua, pagi hari ini dengan tubuh yang sehat atas kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, acara Manahema pagi hari ini. Berkati Tuhan firman-Mu, supaya semua yang mendengar firman-Mu dan yang memberikan firman Tuhan, diberkati Tuhan sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus, yang berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini, kita melewati beberapa banyak yang kita jalani. Seperti kalau kita berjalan, sudah ya, ada yang seorang berjalan ke sebuah perjalanan ya, melewati apa? Bisa melewati gunung-gunung yang harus didaki ya, dengan kesusah payah, dengan berat ya, kadang-kadang sampai capek sekali ya. Mungkin kita melewati satu lembah yang curam, yang menakutkan ya. Tapi kita harus melewati itu. Ada lembah, ada gunung yang tinggi. Kadang-kadang melewati sungai juga yang kita seberangi. Ya. Kadang perjalanan kita tuh melewati jalan yang bagus, yang lurus, tapi bisa juga berbelok-belok. Ya. Nah, saudara-saudara, perjalanan kita tidak lurus, tidak mulus. Kadang-kadang ada kerikil-kerikil, batu-batu yang mengganggu. Kalau kita tidak hati-hati bisa tersandung dan terpeleset, kaki kita bisa tersandung, kadang bisa kaki kita jadi babak belur. Tapi saudara, apa yang kita hadapi itu harus kita lewati. Perjalanan ini tidak bisa kita hindari, kita harus lewati. Ya, ada saatnya kita berhenti sejenak. Waktu istirahat sudah ya, waktu berhenti sejenak untuk kita melihat dan kita untuk mengevaluasi apa yang kita lewati, apa yang kita jalani, dan menatap ke depan apa yang akan kita hadapi ya. Bagaimana kesulitan apapun yang kita tetap harus kita jalani. Tapi Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita menoleh ke belakang. Ya. Dan mengajak kita jangan menoleh ke belakang, terus berjalan pandangan kita ke depan ya, seperti istri Lot. Istri Lot itu sudah dibilangi Lot, anak keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora, jangan menoleh. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Di dalam Kejadian 19 ayat 20, teman-teman berkata bagaimana? Kejadian 19 ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Maka Tuhan mengatakan jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Dia masih mengingat-ingat kekayaannya, kesenangannya dulu-dulu. Akhirnya dia berhenti, mati, jadi tiang garam. Begitu juga kita, saudara-saudara, anak Tuhan, jangan menoleh ke belakang, tapi kita harus tetap maju, berjalan. Kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan itu supaya menjadi pengalaman kita berjalan ke depan untuk menjadi tidak salah ya. Tapi janganlah kita menoleh ke belakang ya. Jangan menoleh ke belakang. Apa artinya saudara jangan menoleh ke belakang itu? Yaitu jangan melihat kembali dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan ya. Kadang-kadang kita diingatkan, oh kamu dulu dosa begini. Kita sudah diampuni mengaku dosa kita, Tuhan sudah membereskan dan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita, saudara ya. Jadi jangan kita kembali melihat dosa-dosa yang telah diampuni Tuhan. Jangan, saudara ya. Kita sudah diampuni, Tuhan mengampuni sekali sampai selama-lamanya. Jangan berbuat lagi ya. Kedua, jangan menoleh pada kegagalan di masa lalu ya. Itu membuat kita itu jadinya kecewa, jadinya tidak bisa berfokus dengan baik ya.
kita merasa aduh gagal, jadi pesimis, jadi orang gagal terus. Jangan menoleh mengingat kegagalan di masa lalu sehingga kita tidak merasa sebagai orang gagal. Kita optimis saya akan maju ya. Kalau kita ingat-ingat kegagalan yang lalu, tidak bisa kita maju, menghambat perjalanan kita ya sudah ya. Jangan kita melihat perselisihan, konflik baik dengan teman-teman, dengan saudara, dengan pekerjaan yang dulu yang tidak enak. Jangan diingat-ingat kembali. Kenapa? Menimbulkan sudah kepahitan. Waduh, kok ingat-ingat yang dulu, teman yang mengkhianati atau pernah tipu orang. Jangan dipikirkan, membuat hati kita pahit. Kalau hati kita pahit, maka tidak bisa sukacita, sudah ya. Jangan kita melihat masa lalu dan melihat itu lebih baik dari yang sebenarnya. Jangan melihat kepada masa lalu dan melihat itu lebih baik dari yang sebenarnya. Saudara, seperti kejadian itu, melihat masa lalu lebih baik dari sebenarnya, saudara ya. Jangan. Maka kita harus melihat ke depan, saudara ya. Peristiwa kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita ya. Jangan melihat masa lalu yang lebih baik dari sebenarnya jadi ketun-ketun, saudara ya. Jangan ya. Jangan melihat kepada keberhasilan masa lalu sehingga kita merasa bahwa kita sudah mencapai seluruhnya ya. Jangan kita melihat keberhasilan yang dahulu-dahulu. Nah itu kalau kita, aku dulu pernah begini, sukses gini-gini. Itu menyebabkan kita sudah seakan mencapai seluruhnya. Membuat kita malas ya. Dulu sudah sukses di sini. Itu sebagai pedoman saja. Tapi jangan dibangga-banggakan, maka membuat kita merasa sudah mencapai puncaknya, malas untuk berjuang lagi ya. Jangan kita melihat keberhasilannya. Biar kita tetap berjalan. Apa yang Tuhan lakukan, pasti Tuhan berikan kita pertolongan ya. Jangan kehidupan tidak tahu gelap, tapi minta perlindungan Tuhan. Beriman percaya Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memimpin. Ingat Bapak Ibrahim itu disuruh Tuhan pergi dan menuntun dia kemana. Sudah sampai dia jadi orang hebat, orang percaya, luar biasa. Ya kan, saya punya iman percaya pada Tuhan dan menuntun dia pergi dari satu kota lain. Sudah ya, biar kita percaya bahwa tetap Tuhan yang menyertai kita ya. Pertolongan Tuhan ya dapat tetap memenuhi kita untuk kita tetap maju ya, memenuhi panggilannya Tuhan ya, panggilan surgawi yang mulia, saudara ya. Kadang-kadang kita tuh jadi orang, waduh malas saya kok begini, tugas di sini, saudara. Jangan. Iman percaya Tuhan, pasti pertolongan Tuhan akan datang menolong kita memenuhi panggilannya yang mulia, saudara ya. Jadi kalau ditugaskan kemana-mana, doa pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan aku gimana, jangan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengutus kita dan menyertai kita sampai di mana kita berada ya. Teman-teman mengatakan Lukas 9 ayat 62, sudah ya, dikatakan bagaimana? Orang yang membajak jangan melihat ke belakang. Lukas 9 ayat 62. Teman-teman berkata, tetapi berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, kalau kita siap membajak kerjaan sama itu ke depan maju, tidak boleh menoleh ke belakang. Nanti membajaknya bisa keliru ya. Nah, kita tetap maju, jangan menoleh ke belakang ya. Kata Tuhan tidak layak masuk kerajaan Allah. Jadi maksudnya kita depan, pandang kita lurus ke Tuhan, jalan Tuhan yang indah, dan kita percaya bahwa tidak ada satu yang bisa melepaskan kita daripada hambatan-hambatan itu. Percaya Tuhan menyertai saudara dan saya sesuai dengan panggilannya. Saudara, tidak usah kita menoleh ke belakang, lihat yang dulu-dulu. Lihatlah yang indah. Mataku tertuju padamu, kata firman Tuhan. Tertuju ya,
tertuju pada Tuhan, tertuju pada kata Tuhan, pasti indah. Jadi sebetulnya iman dan penyerahan yang total pada Tuhan. Saudara, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Saudara, ya, kita pernah tugas kemana-kemana, jangan bersendiri-sendiri, berdiri sendiri, tapi ikut bahwa Tuhan menyertai saudara di perjalanan. Ya, saya dulu masih muda pernah tugas di Kalimantan, saudara. Setelah manusia saya takut sendiri, tapi ya bagaimana kita harus tugas. Tuhan tolong kami. Wah, biasa saudara, di perjalanan dari kota sampai ke pedesaan, Tuhan menyertai saya selama 5 tahun di Kalimantan, pulang dengan selamat dengan sukacita hanya oleh pertolongan Tuhan, saudara. Jadi Bapak, saudara-saudara sekalian, kita punya tugas kemana-kemana, sertakan Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kita sampai tempat kita ditugaskan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menjaga dan melindungi saudara. Jangan kita menoleh ke belakang, tapi pandangan kita tujukan ke depan. Yesus pasti menyertai saudara. Ya. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Firman Tuhan dikatakan pada kitab Nabi Yeremia 19. Ya. Nabi Yeremia ayat 7, ya. Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Kemanapun kita bertugas, kemanapun sudah sertakan Tuhan, bahwa Tuhan pasti Tuhan memberkati saudara sekalian, ya, di mana berada dan nama Tuhan dipermuliakan, ya saudara. Jadi biar kemana-mana kita tidak usah khawatir menoleh ke belakang, tapi bersama Tuhan saya maju, saya bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami Tuhan berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Perjalanan kami kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang gerap, kadang-kadang berkikir, berbatu-batu, tapi Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan Yesus, biar kami berjalan tugas kemana kami berangkat Tuhan bersama Yesus. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan, biar dengan hati optimis, karena percaya Tuhan yang menyertai kita semua anak-anak-Mu Tuhan, dan pekerjaannya dan usahanya, berbagian kemana-mana Tuhan, biar Tuhan menolong semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus, mohon doa, haleluya, amin.